Halo guys, jumpa lagi di Telearkana bersama saya Adi. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau bergabung. Sekali lagi saya ingatkan, energi itu fluid, kapan saja bisa berubah. Ambil saja yang relate sama kondisi kalian. Kalau misalnya ada yang tidak relate, abaikan saja. Ini bacaan harian untuk kalian, pesan dari semesta. Baik, mari kita mulai. Mari kita lihat energi kalian pada hari ini. Energi utama yang paling menonjol bagi siapapun yang melihat video ini. Bacaan ini timeless ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menemukan video ini 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, dan itu masih relate sama kehidupan kalian, berarti ya itu memang pesan itu untuk kalian. Oke, mari kita lihat energi kalian. Oke, energi kalian, man holding a coin. Ini adalah energi tampaknya ada seseorang yang cukup kaya dan dia punya uang dan dia tertarik pada kalian, entah tertarik untuk investasi atau tertarik terkait urusan asmara atau urusan pekerjaan. Ya, ini memang tulisannya a man holding a coin, tapi tidak terikat pada gender ya, bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki gitu. Intinya ini ada seseorang yang sedang memperhatikan kalian dan tampaknya orang ini cukup berduit ya. Oke, kita lihat dengan tarot. Kita ambil 3 kartu untuk 3 pesan semesta. Apa ini yang berhubungan dengan a man holding a coin? Siapakah ini? Oke, kalian dapat 7 of Wands. Dua kartu. Oke, Justice dan King of Swords. Satu lagi, 7 of Cups. Bottom of the deck, 6 of Pentacles. Oke, 6 of Pentacles. Jadi tampaknya 6 of Pentacles, seseorang ini saya lihat cukup ini ya, orang ini cukup berpengaruh dalam pekerjaannya, cukup tampaknya di masa lalu dia sudah cukup mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia berusaha untuk mempertahankan ini, entah ini sebuah usaha atau sebuah hubungan ya. Kita nanti coba clarify lebih lanjut. Jadi dengan pesan pertama itu 7 of Wands. 7 of Wands di sini adalah energi bertahan. Energi bertahan. Jadi orang ini berusaha untuk bertahan dari banyaknya pesan atau pekerjaan. Kalau ini terkait pekerjaan berarti orang ini sudah cukup kewalahan. Mungkin seperti pengusaha yang sedang menjalankan usahanya sendiri dan dia cukup kewalahan untuk handle usaha ini. Dan kalau misalnya ini terkait asmara, mungkin
orang ini bisa jadi di masa lalu dia banyak yang suka atau banyak yang berusaha untuk mendekati, tapi orang ini berusaha untuk jaga jarak gitu ya. Jadi dia berusaha untuk tidak masuk terlalu dalam, atau cukup dengan berteman saja atau kolega saja. Jadi vice versa. Jadi intinya energi Seven of Wands di sini adalah energi bertahan. Jadi mempertahankan kemenangan. Jadi orang ini terburu-buru. Jadi dia terburu-buru berlari ke atas bukit, dan dia berusaha untuk mempertahankan puncak bukit itu dari serangan orang-orang di sekitarnya. Bisa dilihat bahwa di sini ada sepatunya aja dia pakai bersebelahan ya, berbeda ya sepatunya. Jadi tampaknya orang ini tidak sempat untuk mix and match sepatu, lalu dia secara tiba-tiba pokoknya ada sepatu, dia langsung lari keluar rumah dan lari ke atas bukit, dan dia mempertahankan bukit itu. Lalu kemudian ada Justice dan King of Swords. Justice dan King of Swords ini, kalau misalnya ini terkait pekerjaan, orang ini cukup punya jabatan dan dia cukup cerdas. King of Swords ini orangnya cukup cerdas, dan dia penuh dengan intelektual dan logika orangnya, dan orangnya tidak segan-segan untuk berbicara apa adanya. Jadi memang ini orang yang cukup berpengaruh. Dan Justice di sini bisa jadi ini terkait dengan pengadilan atau pejabat. Jadi orang ini punya authority ya, punya authority di sini, punya jabatan. Ya itu kita nggak tahu ini nanti apa, terkait percintaan atau bisa terkait dengan pekerjaan. Itu begitu. Lalu kartu ketiga ada Seven of Cups. Seven of Cups di sini adalah dia dibingungkan dengan adanya banyak pilihan ya. Seven of Cups di sini adalah pilihan yang banyak. Bisa jadi juga ini adalah ilusi atau confusion atau kebingungan. Jadi orang ini bingung memilih karena semuanya kebanyakan dia inginkan. Jadi ada sesuatu yang membingungkan di sini. Ada sesuatu yang membuat bingung orang ini. Nanti kita klarifikasi. Nah, bottom of deck ya. Kalian di sini atau orang ini, siapapun itu cukup kaya ya. Ya dia punya banyak harta, dan dia tahu dia harus katakanlah berinvestasi kemana. Andai kata dia mau menyumbangkan sesuatu, dia menyumbangkan harus ke orang yang tepat. Dan dia kalau misalnya berinvestasi atau dia menjalani hubungan asmara, dia lebih kesannya untuk memilih yang benar-benar apa yang worth it buat dia. Oke, kita klarifikasi. Untuk yang pertama semesta kita klarifikasi Seven of Wands. Seven of Wands. Oke, Seven of Wands di sini diklarifikasi oleh The Magician. Lalu kemudian ada The High Priestess. Lalu kemudian ada Four of Swords. Oke. Seven of Wands, The Magician. Orang ini atau kalian atau siapapun itu, ada seseorang di sini yang
dia seorang manifestor ulung dan dia cukup tahu nanti, seperti orang ini tuh bisa memperkirakan apa yang terjadi gitu. Jadi The Magician di sini adalah seorang manifestor, dia punya segalanya untuk memanifestasikan. Dia punya pentacles, dia punya sword, dia punya wands, dia punya cup kan gitu kan. Jadi secara lahir dan batin dan material dia punya segalanya untuk memanifestasikan apa yang dia mau. Lalu kemudian diklarifikasi lagi dengan The High Priestess. The High Priestess di sini adalah orang yang mendengarkan intuisi ya. Orang ini ya seperti tadi yang saya bilang bahwa The Magician di sini orang ini sangat ahli di bidangnya dan dia bisa memprediksi atau memperkirakan kalau misalnya akan terjadi sesuatu. Dan orang ini cukup memiliki intuisi yang tajam. The High Priestess di sini adalah energi seseorang yang yang dia punya intuisi yang tajam. Dan The High Priestess di sini adalah Keeper of Secret. Jadi dia punya semacam resep rahasia atau trik atau teknik rahasia untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Lalu kemudian diklarifikasi lagi dengan Four of Swords. Four of Swords di sini Two of Swords. Two of Swords di sini Two of Swords di sini adalah kebimbangannya. Orang ini kebimbangan, tapi orang ini kalau misalnya di Two of Swords di Classic Rider-Waite itu disimbolkan dengan seorang perempuan yang memegang dua belah pedang di depan dadanya, menyilang begini dengan mata tertutup. Tapi kalau for Two of Swords di sini itu seperti ada seorang perempuan yang sedang memainkan dart ya. Jadi di sini orang ini sebenarnya awalnya bingung dan dia terpecah menjadi dua pikiran. Dia harus melakukan A atau harus melakukan B. Tapi di sini Two of Swords di sini orang ini sudah mempertimbangkan segalanya dengan itu tadi, dengan segala ilmu yang dia miliki, dengan The Magician dan dengan intuisi yang dia dapatkan. Orang ini intuisinya cukup tajam. Jadi akhirnya dia memilih yang sesuai dengan intuisi dan pengalaman dan ilmu yang dia miliki. Lalu kemudian kita clarify The Justice dan King of Swords. Oke. Justice dan King of Swords diklarifikasi oleh Emperor. Lalu kemudian ada The Chariot. Kelihatan ya teman-teman, The Chariot. Lalu kemudian Seven of Swords. Oke. The Emperor. The Emperor ini adalah orang yang dia oportunis dan dia orangnya cukup punya power dan cukup punya authority. Seperti yang saya bilang tadi, Justice and King of Swords. Orang ini semacam punya jabatan ya, semacam punya pengaruh di lingkungannya dan dia The Emperor ini bos energi ya. Jadi memang benar-benar orang ini seorang bos dan dia sangat oportunis sekali. Ketika ada kesempatan di depan mata, dia tidak segan-segan untuk segera mengeksekusi. Itu The Emperor. Kemudian The Chariot. The Chariot ini adalah energy of movement. Maaf. Jadi The Chariot di sini dia bergerak ya, dia bergerak untuk
mencapai apa yang dia inginkan, untuk menang. Jadi di sini dia dibimbing oleh intuisinya itu untuk memenangkan atau untuk memperoleh apa yang dia inginkan, dan ini bergerak cukup cepat, dan ini major arcana, jadi ini tipikal kejadian yang cukup besar ya teman-teman. Jadi dipastikan orang ini action ya, bergerak untuk menang. Lalu kemudian yang ketiga, Seven of Swords. Seven of Swords di sini memang kadang ada beberapa tarot reader yang dia itu mengindikasikan bahwa Seven of Swords ini kebohongan, kelicikan kan gitu kan. Jadi kayak semacam keculasan gitu ya. Tapi Seven of Swords di sini juga bisa diindikasikan sebagai strategi ya. Strategi. Jadi Seven of Swords di sini adalah strategi. Jadi kalau misalnya kalau ini sebelumnya ada The Emperor, The Chariot, dan Seven of Swords, berarti orang ini itu dia dia beraksi dengan menggunakan jabatannya atau kemampuannya atau intinya powernya dia untuk bergerak dan menyusun strategi ke depan. Jadi orang ini orang yang benar-benar sangat perhitungan dan cukup detail oriented. Dia tidak segan-segan untuk take action kapanpun ada kesempatan terbuka di depan matanya. Kita klarifikasi lagi. Untuk yang terakhir itu ada Seven of Cups. Oke, Seven of Cups di sini diklarifikasi dengan The Strength, Two of Cups, lalu kemudian The Lovers. Oke, Seven of Cups diklarifikasi oleh The Strength, kartu The Strength. Lalu kemudian Two of Cups dan The Lovers. Oke, Seven of Cups di sini saya melihat bahwa The Strength ini inner fortitude. Jadi seperti orang ini itu orang yang sudah bisa mengendalikan egonya, dan dia cukup bisa mengendalikan diri ya teman-teman. Dia mentalnya kuat. Orang ini mentalnya kuat dan bermental baja ya. Strength di sini, dan dia orangnya pembawaannya tenang tapi tegas. Lalu kemudian Two of Cups. Nah, ini Two of Cups di sini bisa jadi ini Two of Cups ini bisa jadi kalau misalnya ini terkait cinta, berarti ini dia lagi naksir seseorang. Tapi kalau misalnya bisa jadi kalau misalnya kalian pengen single aja dan tidak tertarik untuk percintaan, berarti ini adalah pertemuan antara energi maskulin dan feminin. Dia menjadi satu. Dia bertemu dan combine ya, jadi selaras, in align dengan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian diklarifikasi lagi dengan The Lovers. The Lovers di sini energi decision ya, tapi decision di sini dalam artian sudah fix ya, dia sudah menentukan keputusannya di sini. Kalau misalnya itu bukan terkait percintaan, tapi The Lovers bisa diartikan di sini bahwa iya ini semacam
soulmate energi. Jadi memang ini kalau misalnya kalian menginginkan sebuah percintaan, hubungan percintaan, bisa dipastikan di masa yang akan datang kalian berhasil untuk memadu cinta dengan orang yang kalian inginkan ini. Jadi secara keseluruhan saya melihat bahwa kalian atau siapapun itu pada awalnya bingung, tapi kalian berusaha untuk mendengarkan intuisinya kalian, dan kalian akhirnya memilih yang sesuai dengan intuisi dan apa yang kalian manifestasikan di sini, dan kalian tidak segan-segan untuk take action. Jadi begitu opportunity ada, kalian langsung, kalau misalnya katakanlah kalau ini sebuah percintaan, berarti kalian naksir seseorang, lalu kemudian kalian mempertimbangkan mengatur strategi kapan kira-kira cewek atau cowok ini sedang istirahat atau sedang duduk-duduk di kafe, lalu kemudian dia lagi sendiri dan ini kesempatan untuk mendekat, maka kalian tidak akan segan-segan untuk mendekati orang tersebut. Dan pada akhirnya kalian sudah tidak lagi bingung, dan kalian di sini memberanikan diri dan punya mental gitu ya. Jadi memberanikan diri untuk kenalan dan akhirnya kalian klik di sini. Dan ini tampaknya juga pemberian dari semesta juga ya, bahwa ini memang ditakdirkan untuk bersilangan dengan kehidupan kalian dan harus bertemu dengan kalian, karena ada energi The Lovers dan Two of Cups di sini di masa depan. Oke, kita lihat saran dari semesta untuk kalian. Kira-kira apa yang patut diwaspadai, atau ada saran terkait orang ini atau bagaimana? 3 saran semesta untuk kalian. Saran dari semesta pertama ada Seven of Cups, lalu kemudian ada Two of Pentacles, lalu kemudian ada Seven of Wands. Bottom of the deck, The Hermit. Jadi saran semesta di sini ya, ini Seven of Cups di sini itu untuk kalian nanti akan dibimbing oleh semesta sendiri. Kalian akan tahu apa yang membuat kalian bingung, dan kalian nanti akan menemukan jawabannya. Karena di sini agak sedikit berbeda ya dengan Seven of Cups di Rider-Waite Classic. Kalau di Seven of Cups Rider-Waite Classic itu seperti ini, dan ini diklarifikasi lagi oleh semesta. Jadi ini tidak ada orangnya ya, tapi di sini ada orangnya yang membantu untuk kalian memilih. Jadi kalau saya tangkap di sini energinya kalian dibantu semesta untuk tidak lagi bingung, melangkah, dan ya pasti ini yang saya inginkan, perempuan ini yang saya inginkan, pekerjaan ini yang saya inginkan, hal ini yang saya inginkan gitu ya.
Terus kemudian Two of Pentacles. Two of Pentacles di sini juggling, energi juggling, dan kalian diminta untuk tetap balance. Balance di sini dalam artian secara finansial. Jadi di sini semesta meminta kalian untuk tidak terlalu show off, meskipun katakanlah kalian berkecukupan secara finansial, atau katakanlah posisi yang bercukupan secara finansial ini lawan main kalian, tapi tetap kalian diminta untuk balance dan tetap menjaga supaya tidak terlalu berlebihan ya dalam terkait finansial bersama orang ini. Lalu kemudian Seven of Wands. Seven of Wands di sini energi bertahan, energi kembali lagi semesta meminta kalian untuk tetap mempertahankan kalau misalnya itu terkait percintaan itu tetap mempertahankan passion kalian ya, jangan langsung membuka diri, tapi lebih perlahan-lahan, lebih perlahan-lahan, selidiki dulu, pelajari dulu, kenali dulu kira-kira orang ini seperti apa. Apabila itu terkait pekerjaan, itu juga jangan terlalu terburu-buru. Kalian diminta untuk bertahan dan tidak terburu-buru untuk pindah pekerjaan. Kalau misalnya itu terkait pekerjaan, kalau kalian menginginkan sebuah pekerjaan yang baru atau investasi ke tempat yang baru, jadi selidiki dulu. Kalian harus cukup berhati-hati. Kalian harus tetap mempertahankan apa yang ada, jangan sampai gara-gara investasi yang baru atau gara-gara ada orang baru kalian menjadi kehilangan arah ya, atau kehilangan sisi finansial di sini. Bottom of the deck, The Hermit. The Hermit di sini, The Hermit ini energi wise ya, energi yang cukup bijaksana. Jadi orang ini dia kalau misalnya di Classic Rider-Waite, dia ada di puncak gunung dan dia memegang lantern itu ya, lampu itu adalah the stars. Kalau misalnya kalian perhatikan di kartu itu adalah yang di dalam lampu itu adalah bintang yang sama dengan kartu the stars. Jadi orang ini cukup bijaksana dan dia tahu apa yang dia inginkan. Jadi The Hermit di sini diminta untuk tetap stay low profile, tidak perlu terlalu yang berlebihan. Yaitu tadi, gunakan kemampuan dan pengalaman di masa lalu itu untuk mempelajari orang atau situasi ini atau investasi finansial ini. Itu. Lalu kemudian kita lihat saran dari Animal Spirit Oracle. Saran dari Animal Spirit Oracle. Oke, kalian dapat 2. Yang pertama, Wolf Spirit Pathfinder. Wolf Spirit Pathfinder, release your past and start a new journey. You are a teacher and help others find their way. There will be challenge, but your soul is strong. Perseverance is your secret power. Nah, perseverance, Seven of Wands itu tadi ya.
Save of no ones itu tadi, perseverance. Jadi kalian diminta untuk tetap bertahan gitu ya. Dan kalian ini orang yang cukup kuat. Jadi kalian tidak mudah untuk terombang-ambing godaan gitu ya. Di sini ada kartu The Strength juga. Jadi ketika kebingungan itu menghadapi kalian menghadapi kebingungan itu kalian lebih tetap tenang dan menganalisis apa yang ada di depan, kira-kira hambatan apa yang bisa, hambatan atau solusi hambatan yang ada dan solusi dari hambatan tersebut. Perseverance is your secret power. You have a love that endures. Jadi itu Pathfinders. Lalu kemudian animal spirit yang kedua, fox spirit, clever. You are swift and smart. Solution to problems are easily found. Always listen to your instinct. Nah, itu ya. Always listen to your instinct. The High Priestess. Perseverance. Jadi energi bertahan. Always listen to your instinct. Resources surround you. Be open to romance. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Kalian memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjalani hubungan ini atau menjalani bisnis ini. Jadi tidak perlu khawatir. Dengarkan intuisi kalian. Tetap pertahankan, jangan terlalu berlebihan untuk melepaskan, oh ya saya punya segalanya gini-gini, terlalu kemudian kalian show off. Dan ketika orang itu katakanlah punya pemikiran culas atau pemikiran menginginkan harta benda kalian, terus kalian kemudian memberikannya dengan cuma-cuma. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih pada tetap low profile dan kenali dulu orang ini, kenali dulu investasi ini, kenali dulu pekerjaan ini. Baru kalau memang kalian yakin dan intuisi kalian mengatakan aman, silakan kalian bisa maju ya, bisa investasi. Kalau itu sebuah investasi, kalau itu sebuah percintaan, maka bisa berlanjut ke jenjang selanjutnya. Oke, sekian bacaan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah berkunjung. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di bacaan berikutnya. Thank you.